Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Pada Minggu pagi ini tanggal 12 November 2023, Minggu kedua atas kemurahan Tuhan. Kita diizinkan sama Tuhan, diperkenan sama Tuhan, diberikan panjang umur, supaya hidup kita membangun madzbah dengan Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan, supaya hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Hari ini hari Minggu, Keluaran pasal 23 ayat 25, harus kita beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti, makanan, minuman kita diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan akan jaga lindung kita, dijauhkan dari segala macam penyakit. Oh, dalam perlindungan Tuhan. Maka penting kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan berarti bersekutu dengan keselamatan. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan damai sejahtera, sukacita yang datang dari Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kasih Yesus ini di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini, Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Maka Allah mengingat Nuh. Oh, haleluya. Karena Nuh cinta Tuhan. Nuh begitu setia, taat kepada Tuhan. Demikian mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi seperti Tuhan Yesus. Nuh diciptakan oleh Tuhan. Nuh keluarganya diselamatkan karena hidupnya taat kepada firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan, supaya hari-hari kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi
Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Aku mau duduk diam di bawah kaki-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Oh, luar biasa. Tuhan cinta kita semua. Jangan pernah berkata, oh Tuhan tidak cinta aku. Tidak. Salah saudara. Berdosa kita kepada Tuhan. Karena tidak ada ayatnya yang berkata demikian. Tapi ayat berkata, kita berharga dan mulia oleh karena Yesus cinta kita. Kalau kita berkata, Yesus Engkau cinta aku, terjadilah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Ya, 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh, luar biasa. Mari kita hari demi hari kita melangkah, ya, bersama dengan Yesus. Kita menantikan kedatangan Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya, sebetulnya manusia kalau kita lihat ya, hari demi hari saudara, seperti saya, hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Karena kita hamba Tuhan, anak Tuhan. Tapi bagi mereka yang orang Kristen, tapi tidak seperti hamba Tuhan, tidak seperti anak Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah beribadah. Banyak orang Kristen di luar tidak beribadah kepada Tuhan. Saya sering ketemu orang Kristen, saya tanya, anak Tuhan? Dia anak Tuhan, tidak pernah gereja. Tidak om, sudah lama tidak pergi gereja. Coba itu. Termasuk Bapak Ibu, ayo saya tanya, rajin nggak baca Alkitab? Jujur, mari kita melalui pelajaran firman Allah yang selalu saya bawakan. Ayo kita makin rajin sama Tuhan. Kapan lagi saudara? Usia kita makin tua. Udah jangan macam-macam hidup nih. Harus yang benar. Udah waktunya harus hidup benar. Bertobat. Bagi bapak-bapak bertobat. Ibu-ibu bertobat. Anak-anak bertobat. Mari semua bertobat. Ikuti jalan Tuhan. Lihat ini firman Tuhan katakan. Ya, kita mau baca Kejadian pasal 8. Ayat 1 sampai 22. Apa? Tema firman Tuhan kita baca. Maka Allah mengingat Nuh. Coba nih. Senang gak saudara kalau kita diingat? Senang dilupakan atau diingat Tuhan? Kalau dilupakan ya sudah. Selesai saudara. Tapi kalau diingat sama Tuhan, bukti Allah ingat Nuh. Nuh masuk di dalam Bahtera. Tuhan ingat kita. Maka Tuhan akan catat nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Itu otoritas Tuhan. Wah, Tuhan yang punya surga ya. Tuhan bisa perintahkan malaikat Jibril. Tuhan bisa perintahkan malaikat Mikael. Ayo, catat itu nama anakku ini. Wah, saya sebagai hamba Tuhan Yakub Rahmat. Anakku Yakub Rahmat, catat dalam kitab kehidupan. Bersama istri, bersama anak-anak. Termasuk bapak, ibu, saudara semua. Ya, supaya Allah mengingat kita semua. Dan kita harus cinta Tuhan. Allah mengingat kita, kita nggak ingat sama Tuhan. Ya, nggak bisa, saudara. Ya. Oleh kalau Tuhan cinta kepada kita, tadi firman Tuhan katakan, berharga dan mulia. Oleh karena cinta Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Maka hari Minggu ini harus beribadah kepada Tuhan. Apa saja ruginya? Untung besar kita cari Tuhan. Karena di dalam dia ada keselamatan.
Di dalam dia ada berkat, ada segala-galanya. Mari kita baca firman Tuhan, Kejadian pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Coba ini saudara, Allah yang membuat segala-galanya. Termasuk kita ada kemarau, ada saat ini sudah puji Tuhan sudah mulai hujan-hujan. Allah yang membuat hujan, Allah yang menciptakan kemarau, Allah yang membuat segala-galanya. Karena Tuhan itu maha baik saudara, Allah maha kuasa. Karena itu kita takut sama Tuhan karena kebesaran kekuasaan Tuhan. Dan kita cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh akan Tuhan. Lihat yang kedua, ditutuplah mata-mata air, samudera, raya serta tingkap-tingkap di langit. Dan berhentilah hujan lebat dari langit. Cobaan Tuhan baik. Tuhan hukum manusia karena manusia salah. Waktu hari Banu, kenapa kau Tuhan marah? Karena manusia tidak bertobat. Supaya saat ini Tuhan ciptakan kita semua. Supaya kita belajar. Ini masuk rencana Tuhan. Hebat gak Tuhan? Padahal Nuh diciptakan Tuhan ribu tahun yang lalu saudara. Ya, kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu ada nih kira-kira. 4.000, 5.000 tahun yang lalu diciptakan. Ya, Nuh ini luar biasa. Supaya Tuhan tahu. Berarti kalau 5.000 tahun yang lalu Tuhan tahu punya rencana ciptaan kita kan. Berarti supaya kita belajar. Supaya kita jangan sampai manusia-manusia ini jangan seperti waktu zaman Nuh. Manusia begitu jahat. Kalau begitu jahat Tuhan bisa menghukum. Allah bisa murka saudara. Ya, perhatikan saudara di dalam Roma 11 ayat 22. Perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Coba saya mau baca. Roma 11 ayat 22. Supaya di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu baik. Tapi Allah tidak boleh dipermainkan saudara. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan dan orang-orang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Itu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong. Mau sudah dipotong? Selesai saudara. Kering. Kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 6. Kalau kamu tidak berada di dalam pokok anggur, ya, dilepaskan semua, dibuang keluar saudara. Dicampakkan sampai kering saudara. Mati kita. Maka kita takut sama Tuhan karena Allah yang membuat segala-galanya. Ayat yang ketiga, dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikian berkurang air itu sudah 150 hari. Berarti 5 bulan saudara ya. Jadi setelah air memenuhi bumi itu 5 bulan baru mulai surut saudara ya. Terus berikutnya dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkurang air itu. Dalam bulan ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampalah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulang ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu. Karena air di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu. Dan dibawanya masuk ke dalam batra. Coba nih saudara. Jadi seluruh bumi masih ada air. Jadi tidak ada alasan saudara jangan sok pinter. Wah ini di bagian tertentu aja, tidak semuanya. Jangan sok pinter. Saudara. Ini firman Tuhan ya. Kita belum lahir waktu itu. Maka ikuti firman Tuhan ya. Jangan mengurangi firman Tuhan. Jangan diperdebatkan ya. Kita bisa baca aja tuh kemurahan Tuhan. Kita dilahirkan telanjang, bulat, bayi, masih kecil, tidak bisa baca, bisa cuma nangis. Tapi begitu bayi sudah bisa baca, saat ini diberkati Tuhan, sok pinter. Manusia banyak yang sombong, sok pinter. Belajar kita taat kepada firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat kita, bukan untuk melawan Tuhan. Ingat sudah. Tuhan berikan hikmat buat kita, bukan untuk menentang firman Allah. Tuhan berikan hikmat buat kita, bukan untuk berdebat akan firman Allah. Tapi Tuhan berikan hikmat kepada kita, supaya kita memuliakan Tuhan. Diberikan hikmat kepada Tuhan, supaya kita melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Dan semakin hari kita mau cinta Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan ya. Ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati dari batra itu. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati mendapatkan Nuh dan para paruhnya di bawahnya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang di atas bumi. Puji Tuhan. Makin hari pun kemarin nih saudara. Ya kalau bayangkan kalau Tuhan tidak, mungkin hujan kemarau terus-terusan. Panas makin panas. Saya mendapat informasi di Eropa. Mana tuh kalau makin panas sudah di atas 40 derajat bisa meninggal saudara.
Saya pernah ke Gunung Sinai, panasnya di atas 50 derajat. Langsung kulit saya melotok, saudara. Badan jadi hitam. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, di Indonesia ada musim kemarau, musim hujan, dan puji Tuhan. Saya berdoa waktu itu. Ada anak Tuhan berkata kepada saya waktu kemarau, Pak Pendeta tolong bantu dalam doa supaya keluar hujan. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saat ini sudah mendengar doa kita. Tuhan sudah memberikan hujan. Oleh karena itu mari kita cinta Tuhan. Selanjutnya saya baca 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tapi burung itu tidak kembali lagi. Wah saudara, ini tanda-tanda. Lepas burung oleh Nuh dan tidak kembali. Berarti sudah dia menclok ya. Dia ada tempat dia mangkir di atas daun, saudara, pasti ini. Coba kita baca berikutnya ayat 13. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu di atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Wow, Nuh pasti senang, saudara, karena begitu bahtera dibuka, wah, melihat akan kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, lihat langit dan lihat bumi, daratan semua. Tapi manusia sudah mati semua. Di sini kita belajar supaya kita takut kepada Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan, tapi belajar kita rendah hati. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus berikutnya, dalam bulan yang kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anakmu dan istrimu. Oh, luar biasa, bahagia. Jadi Tuhan mau dari sejak awal ciptakan manusia Adam dan Hawa, membangun suatu rumah tangga keluarga yang diberkati Tuhan. Ini contoh, sudah. Tuhan mau supaya keluarga kita masuk di dalam bahtera. Tuhan mau keluarga kita suami istri rukun bersama anak, sehingga sekeluarga diselamatkan. Ini perintah dari Tuhan. Keluar istri dan anakmu semua. Tuhan mau sekeluarga kita diselamatkan. Termasuk kita baca 17. Segala binatang bersama-sama dengan engkau. Segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merap di bumi. Suruh keluar bersama-sama engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi. Serta berkembang biak dan bertambah banyak. Oh, luar biasa. Ini membuktikan Tuhan itu maha baik. Dicinta, disayang. Supaya bumi ini memuliakan Tuhan. Ya, bumi menyatakan kebesaran Tuhan. Ya. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anaknya dan istrinya dan istri anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Nah, 20 saudara, perhatikan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor. Lalu yang mempersembahkan korban bakaran di atas mezbahnya. Ini contoh, saudara. Allah mengingat Nuh. Karena Nuh begitu cinta Tuhan. Dia 20 dikatakan, lalu Nuh memberikan mezbah bagi Tuhan. Artinya, mari, kalau kita menikmati berkat Tuhan, Nuh menikmati berkat Tuhan. Nuh menikmati keselamatan dari Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Kalau kita diberikan kesehatan, diberikan berkat sama Tuhan, mari membangun mezbah, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kalau membangun hubungan sehat dengan Tuhan, maka Tuhan ingat Nuh. Tuhan akan ingat kita. Tuhan akan selamatkan sisi rumah tangga kita diberkati Tuhan. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya, adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22 yang terakhir. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim nabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Mari, firman Tuhan tema, lalu Allah mengingat Nuh. Berarti minta sama Tuhan supaya Allah mengingat kita semua. Lalu Tuhan ingat kepada kita karena kita berharga sama Tuhan. Mari membangun mezbah dengan Tuhan. Begitu punya persekutuan dengan Tuhan indah, maka Tuhan tersentuh hatinya. Ini penting, saudara. Kekristenan ini, anak Tuhan itu harusnya seperti ini. Ada hubungan cinta kasih. Kalau Tuhan begitu baik, ada 3 poin. Yang pertama, Tuhan cinta kepada kita semua. Dan kedua, mari kita cinta Tuhan Yesus. Dan ketiga, Allah tersentuh dengan perilaku kita. Ayat 21. Karena ayat 20, Nuh mendirikan mezbah dengan Tuhan. Karena Nuh membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Maka yang ketiga, Tuhan mencium persembahannya. Tuhan berkenan sama Nuh. Langsung Tuhan tersentuh hatinya. Aku tidak hukum. Makanya penting loh, saudara. Makanya penting kita hidup di dalam pertobatan.
Kalau kita bertobat sama Tuhan, kita cinta Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Oleh itu mari kita hari demi hari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semua hari Minggu harinya Tuhan, semua beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, semua masalah pasti ada jalan keluar. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita jadikan hari-hari kita mau cinta Tuhan, supaya kata firman Tuhan Allah selalu mengingat kita semua. Dan kita suatu hari kelak masuk di dalam bahtera, artinya masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.